Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 11 bab 2 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kali ini kita fokus dulu ke materi pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum kita lanjut ke bab 2 ini, kita review sebentar ya terkait materi sebelumnya, bab 1 yaitu pendapatan nasional. Pasti kalian masih ingat bahwa pendapatan nasional itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode waktu tertentu atau sejumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara pada periode waktu tertentu ataupun jumlah pengeluaran. Karena ada tiga metode perhitungan. Nah, periode waktu tertentu tadi disebutkan itu biasanya 1 tahun. Jadi pendapatan nasional itu dihitung setiap tahun. Maka dari itu, setiap tahun itu pasti nominalnya berbeda-beda, berubah-ubah. Bahkan, padahal pendapatan nasional itu kan digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara, bagaimana keadaan perekonomiannya. Nah, kalau gitu apa sih hubungannya antara pendapatan nasional di bab sebelumnya dengan kita membahas pertumbuhan ekonomi ini serta kaitannya dengan menilai keadaan perekonomian suatu negara, kinerjanya bagaimana. Makanya kita bahas di bab 2 ini, pertumbuhan ekonomi. Oke, kita kenali dulu apa sih pertumbuhan ekonomi itu. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan pendapatan nasional tahun ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebenarnya, belum tentu pendapatan nasional itu meningkat atau pertumbuhan ekonominya itu meningkat terus. Jadi, di sini bisa diartikan sebagai perubahan. Kalau peningkatan itu kan kayak positif gitu ya. Tapi kalau perubahan kan bisa positif, bisa negatif, bisa naik ataupun bisa turun. Nah, makanya di sini karena ini merupakan perubahan pendapatan nasional itu kan dinyatakan dengan nominal, dengan angka, dengan senilai sejumlah uang kan. Makanya di sini pertumbuhan ekonomi itu merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau angka bisa dihitung. Dan biasanya diukur menggunakan PDB ataupun pendapatan output per kapita. Gitu. Oke, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini, rumusnya adalah PDB tahun ini, tahun yang ditanyakan, dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya atau tahun dasar, dibagi dengan PDB tahun sebelumnya atau tahun dasar itu, dikalikan dengan 100%. Ini adalah keterangannya. Jadi PDBT itu adalah tahun yang ditanyakan. PDBT-1 itu tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kalau di soal itu sudah diketahui tahun dasarnya itu tahun berapa, ya berarti pakai itu. Tapi kalau belum diketahui tahun dasarnya, silahkan yang ditanyakan dikurangi dengan 1, berarti 1 tahun sebelumnya. Dan 100% di sini prosentasenya hanya sebagai aksesoris aja. Jadi kalau ngitung 100 dikali 100 gitu aja, jangan 100%. Nah, ini adalah contoh soal. Diketahui PDB 2019 itu 200.000 dan PDB 2018 150.000. Maka pertumbuhan ekonomi 2019 berapa? Yang ditanyakan adalah pertumbuhan ekonomi 2019. Jadi di sini PE 2019 sama dengan PDB tahun yang ditanyakan tahun berapa tadi? Ternyata tahun 2019. Dikurangi dengan PDB tahun dasar atau tahun sebelumnya. Di sini tidak ada tahun dasar. Jadi kita pakai 1 tahun sebelumnya. 2019 berarti 1 tahun sebelumnya tahun berapa? Ternyata tahun 2018. Dibagi PDB tahun dasar atau tahun sebelumnya berarti 2018 dikali dengan 100%. Kalau misal di sini di soalnya itu ada PDB ada 5 tahun misal ya. Yang ditanyakan 2019
tahun dasarnya adalah tahun 2015 misal. Jadi untuk menghitung PDB T-1 ini adalah PDB-nya 2015 bukan lagi 2018. Itu kalau di soal diketahui tahun dasarnya. Kalau seperti ini kan tidak diketahui tahun dasar, maka pakai yang 1 tahun sebelumnya gitu. Ini adalah perhitungannya. Maka pertumbuhan ekonomi 2019 sama dengan 200.000 dikurangi 150.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Maka pertumbuhan ekonomi 2019 adalah 33,33%. Nah, ini berarti mengalami peningkatan. Maka jumlah barang atau jasa ataupun pendapatan ataupun pengeluaran masyarakat di suatu negara itu tahun 2019 meningkat 33,33% dibandingkan dengan yang dihasilkan tahun 2018. Seperti itu, berarti perekonomiannya membaik gitu. Nah, itu adalah konsep dan perhitungan dari pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu? Kenapa kok bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami penurunan? Ini angkanya pun juga berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa faktor, bisa dari modal, bisa dari SDM, bisa dari SDA, IPTEK maupun di sini bukan budaya itu bisa, tapi faktor yang sangat kecil ya. Di sini bisa kita pakai adalah yang lebih pengaruh itu bisa inovasi atau kewirausahaan. Kewirausahaan atau inovasi. Gitu. Jadi, kalau modal, semakin kita memiliki modal yang banyak, kita bisa menggunakan atau mengembangkan perusahaan atau usaha yang dimiliki, ataupun berarti kan pendapatannya juga semakin banyak ataupun pengeluarannya juga banyak sesuai dengan konsep dari pendapatan nasional. Kalau sumber daya manusia berarti yang mengolah. Kalau yang mengolah itu sumber daya manusianya bagus, pinter gitu misalnya, berarti kan barangnya atau jasa yang dihasilkan lebih banyak. Pengeluaran pendapatannya juga lebih banyak. Sumber daya alam berarti inputnya. Jadi kalau inputnya atau yang diolah itu bagus, maka bisa menghasilkan yang bagus juga. IPTEK juga seperti itu. Kalau teknologinya canggih, pasti yang dihasilkan juga lebih banyak. Inovasi juga. Kalau kita bersifat konvensional, bisa jadi usaha itu tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau kita bisa berinovasi, maka yang dihasilkan, yang laku dijual itu lebih banyak. Gitu. Oke, nah kalau ini tadi ada beberapa faktor yang umum. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang dicantumkan pada teori pertumbuhan ekonomi ini, ada beberapa aliran. Masing-masing ini mengemukakan teorinya yang berisi ada yang tahapan, ada yang faktor seperti itu. Yang pertama di sini ada beberapa, ada merkantilis, ada klasik, ada historis, ada neoklasik. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi, ada yang berpendapat teorinya Kuznets dan lain-lain. Ini kita ambil yang umum aja. Yang pertama adalah teorinya merkantilis. Teorinya merkantilis itu beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh perdagangan nasional, yang di sini dia itu sangat memuja logam mulia. Di sini sangat suka yang namanya logam mulia atau emas. Jadi dianggap bahwa kalau suatu negara itu memiliki logam mulia atau emas yang banyak, maka itu kaya. Berarti yang dimiliki tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Didapat dari mana? Di sini didapatnya dari perdagangan internasional dan penambahan hasil industri atau surplus dalam neraca perdagangan. Jadi kalau negara itu melakukan perdagangan dengan negara lain, itu kan dapat devisa, dapat mendapatkan pendapatan. Nah, itu mereka lebih menghargai jika menggunakan logam mulia atau emas ini. Dianggap kaya, dianggap perekonomian bagus, mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah logam mulia atau hasil dari perdagangan internasional ini
semakin bertambah. Itu merkantilis. Terus selanjutnya ada historis. Di sini dari katanya aja historis ya, berarti sejarah atau tahapan. Di sini tahapan. Jadi tahapan dalam perekonomian. Yang pertama adalah pendapat dari Friedrich List. Di sini beliau mengemukakan ada 4 tahap. Yang pertama adalah masa berburu dan mengembara. Kalau berburu dan mengembara ini berarti mereka masih mengandalkan alam, belum ada usaha untuk menanam. Jadi yang tersedia di alam itu yang diambil. Kemudian berubah naik ke tahap yang kedua, yaitu masa beternak dan bertani. Kalau ini kan sudah ada usahanya, sudah memelihara, sudah bercocok tanam, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap ketiga. Di sini bertaninya lebih modern dan ada kerajinan. Kalau kerajinan di sini berarti sudah ada inovasinya. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, yaitu masa kerajinan tangan industri dan berdagang. Jadi selain diindustrikan, kerajinan itu diindustrikan, diproduksi dalam jumlah yang banyak juga sudah dijual. Kalau yang di sini di tahap 3 itu masih untuk bisa jadi untuk konsumsi pribadi gitu. Kalau di tahap keempat sudah dijual. Kemudian yang kedua ada Wiwirosto. Nah, di sini ada 5 tahapan dalam pertumbuhan ekonomi menurut beliau. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional ini berarti kehidupannya masih biasa. Misal dia melakukan produksi ya berarti untuk dirinya sendiri, belum memikirkan untuk produksi massal ataupun dijual. Kemudian ada prasyarat lepas landas, ini masih masa transisi. Kemudian lepas landas ini sudah lumayan meninggalkan yang tradisional. Kemudian gerakan ke arah pendewasaan hingga masa konsumsi tinggi. Kalau masa konsumsi tinggi ini kehidupannya sudah sangat modern dan mencukupi kebutuhan yang sekunder maupun tersier. Yang ketiga ada pendapatnya Warren Sombart. Di sini ada perekonomian tertutup. Kalau perekonomian tertutup itu tidak ada perdagangan internasional. Jadi kegiatannya hanya dalam lingkup negaranya sendiri. Kemudian yang kedua ada kerajinan dan pertukangan, serta yang ketiga adalah kapitalis. Kapitalis itu yang berkuasa adalah masyarakat. Jadi masyarakat bisa untuk berkreasi gitu, dari yang tertutup hingga bisa mengakui kreasinya masyarakatnya. Kemudian yang keempat ada Kalbuha. Kalbuha di sini membagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Kalau rumah tangga tertutup itu berarti interaksinya itu masih dalam lingkup satu wilayah. Jadi misalnya dalam satu desa gitu. Kemudian yang kedua ke rumah tangga kota. Kalau rumah tangga kota itu sudah ada interaksi desa, antar desa pada dalam kota. Jadi desa-desa dalam kota. Kemudian rumah tangga bangsa itu sudah ada interaksi atau transaksi antar kota dalam suatu negara. Sedangkan kalau rumah tangga dunia itu sudah ada ekspor dan impor. Jadi ini bertahap, namanya aja kan historis. Mulai dari yang hanya dalam desanya saja, kemudian ada transaksi dari antar desa dalam satu kota, terus berkembang menjadi antar kota pada suatu negara, hingga antar negara. Jadi ada ekspor dan impor sudahan. Kemudian yang kelima adalah Bruno Hildebrand. Di sini ada pertukaran atau barter, kemudian dengan uang, kemudian dengan giral gitu. Ini tahapannya uang ya. Gitu. Sudah kita bahas ini di materi kelas 10. Gitu, sejarah uang. Yang ketiga adalah teori klasik. Di sini juga ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah pendapat dari Adam Smith. Adam Smith ini bapak ekonomi ya. Dalam bukunya The World of Nations atau Kemakmuran Suatu Negara, di sini Adam Smith itu mengemukakan bahwa pentingnya perekonomian yang bebas.
yakni sistem ekonomi yang tidak mengakui adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, Adam Smith itu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan secara maksimum itu ada dua faktor, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Jadi, jumlah penduduk yang semakin banyak itu bisa menghasilkan produk atau output yang banyak juga, sehingga pendapatan nasionalnya naik dan pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Yang selanjutnya itu adalah pendapat dari David Ricardo dan T.R. Malthus. David Ricardo ini sebenarnya adalah murid dari Adam Smith tadi. Nah, beliau berdua ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar itu bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Padahal tenaga kerja yang banyak itu belum tentu kalau semuanya berkualitas. Bisa jadi malah menjadi beban negara. Gitu. Jadi tidak menyumbang produktif tapi dia menyumbang konsumtifnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sumber daya itu kan bertambahnya menurut deret hitung. Jadi 1, 2 menggunakan penjumlahan kalau deret hitung itu. Sedangkan kalau penduduk itu bertambahnya menggunakan deret ukur atau kelipatan gitu. Jadi lebih cepat pertumbuhan penduduknya daripada pertumbuhan sumber daya alam. Jadi kalau adanya kelahiran itu lebih cepat daripada kita menunggu pohon yang tumbuh. Misalnya seperti itu. Makanya bisa jadi pertumbuhan penduduk yang banyak itu bukan malah memberi sumbangan yang positif terhadap pendapatan nasional, tapi bisa jadi malah menjadi beban negara. Jadi tidak produktif tapi malah konsumtif. Itu jika tenaga kerja atau penduduknya kurang berkualitas. Tapi kalau berkualitas berarti malah bisa jadi menyumbang hal yang positif bagi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita ke teori neoklasik. Di sini ada beberapa tokoh juga. Yang pertama adalah Robert Solow. Robert Solow ini mengemukakan bahwa perubahan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output, jadi pertumbuhan jumlah produksi. Pertumbuhan output itu terjadi jika dua faktor input dikombinasikan. Di sini ada modal dan tenaga kerja, gitu. Jadi di sini yang berpengaruh adalah kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Jangan hanya modalnya aja yang dibanyakin, tapi tenaga kerjanya nggak berkualitas. Jangan seperti itu. Itu adalah teorinya dari Robert Solow. Kemudian next, di sini ada pendapat dari Joseph Schumpeter. Di sini pertumbuhan ekonomi itu terjadi bila ada inovasi dari pengusaha. Seperti yang Bu Okta jelaskan di faktor yang tadi, bahwa inovasi itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan ataupun produksi. Karena kita hidup di zaman seperti ini ya, hal-hal yang viral itu malah sangat diterima oleh masyarakat, cepat lakunya. Nah, itu bermula dari adanya inovasi, itu pengenalan sesuatu yang baru. Kemudian ada teorinya Harold Domar. Harold dan Domar ini sebenarnya dua orang yang berbeda, tapi biasanya dikenal dengan teori Harold Domar. Di sini mengemukakan bahwa perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bagus. Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian itu sanggup memproduksi barang dalam jumlah yang lebih besar. Jadi di sini perlu adanya modal, pembentukan modal. Nah, modal itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari investasi di sini. Tuh, jadi perbandingan antara pertambahan modal terhadap jumlah output. Modal bisa diperoleh dari investasi. Gitu. Nah, cukup sekian untuk teori pertumbuhan ekonomi, konsep, perhitungan, faktor, serta teori pertumbuhan ekonomi. Itu tadi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, serta bagaimana kita menilai keadaan perekonomian suatu negara. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.